platform kita. Jadi bentuknya Oke. display etalase kita tuh seperti apa sih nanti kalau kita buka rekening gitu ya. Ya. Jadi kita kan proses pembentukan harga kan sama bid sama offer. Nanti ada harga bid, harga offer. Ada follow bid, follow offer. Kapan harga akan naik? Ketika harga offer dimakan habis kan. Terus naik, habis offer dimakan, habis naik lagi harganya. Ya, harga itu pindah ke kiri. Kapan harga turun? Ketika harga bid turunin. Nah, itu berarti sellernya lebih banyak. Nah, ini bid offernya. Ini nanti ini kalau udah contohnya buka Mas Pansa. rekening, punya ini nih, bisa lihat begini. Ya, bisa buka ini kita. Namanya Panion Online Stock apa? Panion Online apa ya? Stock Trading. Stock trading. Pos. Nah, stock trading. Pos. Nah, ini kan ada offer. Nah, bid itu berarti kan orang yang mau, antrian orang yang mau beli. Contohnya saham BRI di harga 3.200, ada antrian orang yang ngantri beli itu sebanyak 53.500 lot. Gitu. Nah, misalkan kalau Mas Panser mau ikutan beli juga, ya berarti kita antri juga di harga 3.200, berarti tapi kita harus nunggu 53.500 ini tunggu habis dulu, baru kita barangnya antrian sponsor baru dapat sahamnya. Nah, cuman tapi kalau ada orang yang kadang-kadang saya mah nggak mau ngantri-ngantri, udah pengen langsung dapat aja, ya berarti kalau pengen langsung dapat aja, kita input harganya harga offer di 3210. Itu otomatis misalkan begitu sistem begitu order buy, misalkan buy BRI harga 3210 misalkan satu lot. Nah, itu udah otomatis langsung real time langsung dapat gitu. Tapi kalau posisinya ini masih stabil kayak gini ya, tapi tiba-tiba misalkan kalau misalkan Mas Panser pas lagi order terus tiba-tiba sebelum ke eksekusi ada yang makan gede nih 20.000 lot ini ada yang habis, terus 3210-nya tuh pindah jadi ke kiri, ya berarti kita harus antri dulu. Gitu. Kira-kira jelas nggak? Apa ada yang mau ditanyain? Udah cukup jelas ini. Jelas. Nah, ini yang namanya IHSG. Indeks harga saham gabungan. Kalau yang dibilangin hari ini indeks turun, hari ini indeks naik. Ini itu IHSG-nya. Turunnya berapa tuh? Nah, ini 11 poin. IHSG-nya turun 11 poin. Ini value itu harga total transaksi hari ini. Nah, ini biasanya di sini tuh ada kalau marketnya lagi berjalan, ya ini running trade-nya tuh di sini, kejadian-kejadian yang lagi benar-benar kejadian lah gitu, istilahnya yang lagi bertransaksi itu di sini kejadian. Cuman karena ini lagi istirahat, ya jadi kosong. Ini namanya running trade, nanti jalan terus per enter ada yang beli, jual ada di sini. Di sini nanti ada menit-menit ada jamnya, ada per detik sini dia nanti terus jalan gitu. Nah, terus ini kalau gini kita mau pantau saham-sahamnya apa yang kita mau pantau. Ini kita bisa disetting di sini. Terus pasti coba saya mau tanya sekarang giliran. Mbak Dila, misalnya Mbak Dila naksir beli BRI, kalau lihat antrian begini gimana? Mau beli nggak? Ya banyak sih Bu, maksudnya kayak harus nunggu 50.000 orang. Ya gini, kita ada boleh beli antri, boleh langsung. Kalau misalnya kita udah punya rencana, bikin plan, saya mau beli BRI sekitar harga 3.200 sampai 3.250. Nah, kita bisa makan kanan langsung 3.210. Nanti kan bingung, ini harganya bid offer buat apa saya beli di berapa? Kalau kita mau langsung beli, nggak mau pusing, kita kan kadang-kadang kalau yang berdasarkan fundamental kan saya mah udah masuk harga wajar saya, udah area beli saya segini, udah saya mah nggak pernah antri, ada orang yang nggak mau antri. Hit aja HK, sebutnya hajar kanan, beli 3.210, nah, itu langsung beli. Nanti kalau misalnya bayarnya menang lawan seller, harga 3.210 itu bisa habis walaupun lotnya banyak. Kalau minat belinya lebih banyak daripada minat jual, itu yang menggerakkan harga karena bayarnya lebih banyak dari seller. 3.210-nya habis, dia akan pindah ke kiri. Jadi 3.210, 3.220. Harganya sekarang yang di 3.210 udah nggak mau ngantri, saya beli lagi 3.220, balik lagi ke kiri. Itu yang menyebabkan pergerakan harga di pasar.
Kalau lagi euforia, ini kayaknya bagus nih, apa orang juga pada pengen beli. Nah itu yang menyebabkan harga saham naik. Padahal BRI-nya mah tetap aja nggak gimana-gimana, kan banknya nggak ada roba. Nah ini supply demand yang di pasar itu seperti itu. Tapi ketika kemarin kita takut ada isu ini, isu itu, saya Mbak Dila kalau mau beli nggak usah antri 3210, antri aja siapa tahu 3180 dikasih. Atau mungkin 3170. Nanti kalau misalnya yang belinya nggak ada, dia nggak berani makan kanan, lama-lama yang jualan juga akan ngasih kiri. Nanti 3.200 habis, pindah 3.200 pindah ke kanan. Jadi 3190, 32. Nanti kalau nggak habis, kalau misalnya masih nggak ada yang mau beli lagi, yang jual kan nggak sabar, buang kiri langsung 3190. Jadi 3190-nya ada di kanan, di posisi antrian 3180, 3190. Nah itu cara bekerja supply demand di pasar. Jadi kalau mau antri beli, saya beli di berapa? Nah itu. Kalau nggak mau pusing, ya makan di harga over. Tapi kalau Mbak Dila nggak mau pusing, saya udah punya barang, saya pengen jual sekarang juga, nggak mau antri. Buang langsung 3.200. Gitu. Ya, ada yang mau ditanya lagi, Mas Mansur? Mbak Dila, Mas Mansur, ada yang mau ditanyain? Ibu, saya mau nanya yang tadi masalah yang diskon itu. Itu tuh maksudnya lagi, yang promo itu tuh pembukaannya boleh nggak Bu? Kalau misalkan, kan saya punya BCA. Nah, itu tuh tetap dapat diskon gitu nggak Bu? Atau ini khusus untuk yang punya buku tabungan panin? Boleh buka pakai BCA, tapi RDN-nya virtual account-nya di Bank Panin. Oh, Jadi ya berarti kamu Mbak Dila kalau mau transfer ke RDN Panin mesti ada ongkos transfernya. Itu bisa, tapi RDN-nya mesti Bank Panin karena ini promo dari Bank Panin. Oh, iya. Gitu, bukan dari Panin Sekuritas tapi dari Bank Paninnya. Kalau kita mereferensikan nasabah, ya Bank Paninnya kasih reward. Oke, Bu. Ya, Mas, ada yang mau tanya, Mas? Bu, saya tanya satu deh. Ya. Kalau dari Ibu sendiri, ini sebenarnya kayak, kan sekarang tuh harga emas lagi naik-naiknya ya, Bu. Kayak nyampe nembus 1 juta gitu kalau nggak salah ya, untuk 1 gramnya. Nah, tapi kalau dari Ibu sendiri ini sebagai pelaku saham, sama Pak Petrus juga, saya mau nanya aja sih. Kalau menurut Bu Vivi sama Pak Petrus, lebih menguntungkan, lebih memilih mana, saham atau emas? Dengan kondisi misal, sekarang emas ternyata naik banget ya 1 juta. Soalnya tuh saya pengen tanya gitu loh Bu, sama yang emang udah berkecimpung di dunia saham. Pet, kamu dulu Pet. Iya. Kalau saya sih karena lebih senangnya untuk ke trading, lebih gampang jual belinya juga. Saya udah lebih ngerti juga di bidang saham gitu ya. Jadi saya lebih memilih untuk bidang saham sih. Lebih untuk bisnis di saham lah istilahnya, bertransaksi bidang saham gitu. Karena kan kalau emas sih menurut saya lebih untuk jangka panjang kan ya. Karena kan saya lebih senangnya pendek-pendek lah gitu, trading pendek gitu. Jadi saya lebih milihnya ke saham sih. Kalau saya emas ya salah satu diversifikasi dari portofolio saya ya. Tapi nggak gede porsinya. Tapi emas di harga sekarang saya nggak berani beli, saya masih modal lama, modal di bawah. Jadi saya masih hold karena saya zaman masih muda saya belinya. Jadi bagian dari alokasi portofolio. Cuman kalau saya lebih gede di saham karena ya memang saya suka dan merasa nyaman di sini. Jadi ya kalau saya bilang kan kita mesti kenalin karakter sendiri dulu. Orang nih kadang-kadang ya saya ketemuin nih di grup. Apalagi nanti kalau udah trading saham ya, ikut grup banyak orang, isinya banyak lah, ratusan, bisa ada yang ribuan. Ada yang nanya, ini saham ini saya beli jangan. Nanti ada yang komen, jangan bahaya, nanti turun. Tapi ada yang ngomong lagi, beli aja masih murah. Kira-kira mana yang benar? Dua-duanya benar kan Ibu? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Itu mereka komentar begitu, tergantung posisi mereka. Kalau mereka nggak punya barang, itu barang lagi lari, pasti dia bilangnya hati-hati nanti turun.
Tapi kalau dia belum masih nge-hold barang, masih untung, masih ngarep naik, dia bilang nggak apa-apa beli masih murah. Nah, kamu posisinya di mana? Makanya kita kalau di Panin Sekuritas ya, kalau kita sebagai tukang dagang kasarnya kan, kita suruh orang buka rekening, suruh transaksi, tapi transaksinya juga mesti benar kan. Jangan sampai orang buka rekening di kita, tapi rugi gitu. Jadi kita pengen nasabah kita itu mandiri. Jadi kalau dengar rumor, dengar berita, satu suruh beli, satu suruh jual, kamu mau ikutin yang mana? Karena orang itu kan akurasinya belum tentu benar, belum tentu salah. Kita nggak tahu. Kalau yang konsisten salah terus kita pasang balikin ya nggak apa-apa kan. Berarti kata dia naik, berarti kita pasang balikannya turun. Tapi masalahnya kalau yang satu kadang benar, kadang salah, kita ngikutinnya gimana? Nah makanya tujuannya di kita itu, makanya kita sering bikin kelas webinar gini supaya nasabah tuh kalau ngedengar berita ini itu punya keputusan sendiri lah, plan sendiri yang dibikin. Jangan kebawa orang, nanti kebawa ikut si A beli, si B jual. Nanya ke 10 orang, 10-nya beda semua kan. Karena posisi mereka beda semua, kondisi keuangan beda-beda, kenyamanan beda-beda, tabiat beda-beda. Nah itu yang mau saya cari di sini. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak kita jawab pertanyaan ya di sini nih ada pertanyaan juga. Udah Bu dari saya. Udah, Mas Sponsor ada pertanyaan? Udah Bu dari saya Bu. Ini saya ada pertanyaan beberapa di sini ya. Bentar. Kalau dari Panin Sekuritas menggunakan aplikasi transaksi, aplikasinya tadi Panin Online Stock Trading ya. Kita bisa ada webnya, jadi postminpro.co.id. Terus bisa di handphone juga. Handphone ada. Di handphone ada Pos Mobile 3 sama ada Pos Mobile 4 sekarang. Cuman Pos Mobile 4 itu masih tahap beta, jadi saya lebih merekomendasi itu untuk pakai yang Pos Mobile 3 itu lebih stabil lah. Gitu. Terus sama yang di PC, di laptop itu di-download. Oh ya, aplikasi yang tadi itu di-download. Nanti kalau misalkan mau download, tanya aja langsung, nanti saya kasih linknya buat download. Ya, itu terus. Terkait aplikasi lancar kan ya Bu, selama jaringan internet lancar, kita lancar. Tapi kalaupun nggak lancar, karena di Panin ya, kita reguler sama online digabung. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu, nih, kita kan nggak tahu internet bisa down, bisa lancar kan. Ya nanti bisa minta backup ke kita kan standby. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada nasabah yang nggak bisa login via posnya gitu, tapi padahal dia pengen beli, pengen jual gitu, ya kontak aja ke brokernya gitu. Pasti brokernya bisa ngebantuin order kayak gitu. Kita pasti bisa nge-backup. Nah itu backup dari kita ya. Saya pernah pakai dari luar, tapi sering delay ketika akses di jam awal pembukaan pasar. Ya, mungkin karena internet ya, kalau delay mah satu delay, biasa koneksi kalau dari bursa mah semua broker kena. Iya, betul. Nah, ada biaya admin bulanannya? Nggak ada Pak, cuma ada fee beli jual sama yaitu kalau minimum fee ya. Terus Bu Vivi mau tanya potensi saham Bank Bukopin. Bank Bukopin diambil Kukmin Bank ya, tapi saya kurang belum analisa mendetailnya ini ya. Terus kalau belum punya tabungan Panin, apa bisa buka online yang promo cashback 20%? Apakah bisa pakai rekening BCA atau rekening Panin? Itu tadi RDN-nya bisa Panin, tapi rekening pribadinya BCA bisa. Tapi ada ongkos transfer kalau antar bank ya. Terus mau tanya Mbak Vivi, kalau dana udah ditransfer ke RDN, terus ada keadaan darurat, apa bisa ditarik kembali ke rekening pribadi? Bisa via request dana dari aplikasi juga bisa itu. Namanya cash withdrawal itu. Bu, saya ingin bertanya, kalau nominal dari 3210 yang tadi dijelaskan di tabel, berapa Bu kalau dirupiahkan? Dikali aja 3210 kali lot kali 100. Lalu pertanyaan kedua, ingin cerita sedikit dari Bu Vivi, waktu awal kali transaksi saham, waktu itu saham yang dibeli apa, berapa nominal dalam rupiah? Keuntungan saat itu berapa? Waduh, saya udah lupa ini ya. Saya ingat, kamu cerita Pak. Saya beli saham apa ya dulu awal. Saya dulu BRI. Zaman Bakri, saya kalau nggak salah saya ikut beli Bakri.
Saya lagi tuh pernah awal beli sih saham BRI, saya belinya waktu karena masih coba-coba, ya saya belinya nggak banyak-banyak sih, 5 lot doang gitu ya. 5 lot doang. Keuntungannya lagi itu pengen cepet sih saya itu 3% juga udah seneng sih 3% 3% kalau nggak salah saya itu udah seneng banget tuh berarti ngerasa pinter analisis pinter padahal baru apa namanya lucky beginner ya sih baru pertama belum mengenal karena orang baru kan lebih fokus sebenarnya. Kalau terlalu banyak tahu juga keblinger nanti ya pengen terlalu detail segala tahu akhirnya nggak bisa ambil keputusan karena kita terlalu tahu banyak dan sangat detail gitu. Jadi kita dasar keputusannya apa bingung lagi kan? Iya. Nah itu kadang-kadang ya nggak ada beberapa hal yang kita nggak perlu terlalu tahu detail ya. Cuman kita mesti tahu cara makainya gimana gitu. Analisa itu apa bisa yang kita bisa ambil kesimpulan dari analisa itu apa? Gitu. Ya. Nah, itu. Terus Bu Vivi mau tanya, kalau mau transfer saham dari broker gimana caranya? Bikin surat ya biasa ya? Bikin surat harus minta request ke sekuritas lawannya, bilang saya mau pindah saham ke, misalkan kalau kamu ke Panin, ya bilang aja mau pindah ke Panin, tapi di Paninnya harus udah punya rekening dulu, bikin rekening dulu di Panin, baru bilang ke sekuritas lawannya, saya mau pindahin sebagian saham saya ke Panin Sekuritas gitu. Tapi harus atas nama yang sama. Gitu. Misalkan Pak Dodi Satrio ya berarti di sini juga harus yang pokoknya harus atas nama Pak Dodi sendiri gitu. Kalau beda nama ya kita nggak bisa bantu mindahin kalau gitu. Harus sama nama aja. Nanti kamu link opening account masukin ke chat aja, Pet. Oke, balik sih. Nanti ke sini ya. Terus kalau ngambil keuntungan biasanya diambil dari selisih apa? Kita kalau di saham ada 2 jenis ya. Pertama, dividen. Kita kalau mau beli ngincer saham dividen, kita beli saham yang dividen yield-nya gede. Ada high dividend 20 di IDX, kita bisa cari-cari. Itu sahamnya macam-macam apa aja. Nah, itu dibeli, disimpan, tapi kita dapat dividen dari laba keuntungan perusahaannya. Gimana carinya? Cari perusahaan yang labanya konsisten. Jangan yang perusahaan rugi. Kalau rugi mah boro-boro bagi dividen, dia aja rugi gitu kan. Jadi yang performanya bagus, yang dia bagi dividen rutin, nah itu yang kita beli. Atau dari capital gain. Capital gain itu apa? Selisih dari angka jual dan harga beli. Kalau jualnya lebih murah, kita jualnya lebih mahal daripada harga beli, ya kita untung. Nah itu keuntungannya. Kerugiannya ya capital loss. Kalau kita harga yang barang kita beli turun, ya itu. Rugi. Kalau kita realisasiin, rugi. Nah, itu. Sudah mendukung SOTS syariah belum ya? Sudah Pak, kita ada pos syariah juga. Kita ada pos syariah. Bedanya nanti kalau yang saham-saham non nggak masuk kategori syariah itu berarti udah dicoret-coret kayak gitu sih. Jadi hanya bisa beli khusus saham yang termasuk di list saham syariah gitu. Di luar dari saham syariah nggak bisa beli transaksi di rekening syariah gitu. Karena nanti dibikinin lagi kita punya perjanjian baru lagi, perjanjian khusus lagi kalau untuk rekening syariah ada lagi tanda tangan lagi beda gitu. Jadi kalau misalnya mau buka syariah, bilang Bu, saya mau syariah, nanti dibukain yang syariah. Ya. Tapi yang regulernya juga tetap ada, nggak usah dipakai cuma buat backup. Kadang-kadang suka ada yang sahamnya dikeluarin atau apa, nah itu buat penampungan sementara kan. Tapi transaksinya nanti di platform syariah. Jadi nanti saham-saham yang tidak memenuhi kaidah syariah kita nggak bisa beli di situ. Tapi uangnya mesti ada karena kan nggak ada sistem utang ya, dia cap plus 0 mesti ada terus dananya. Itu yang bedain reguler sama syariah. Ya. Platformnya sih sama kayak yang tadi pos mobile, pos pro aplikasi yang tadi, pos web gitu. Cuman yang ngebedain si rekeningnya itu nanti loginnya itu pakai yang rekening syariah. Nanti jadi sama si sistem otomatis jadi yang saham-saham non syariah itu sama dia udah nggak bisa beli gitu. Kalau platformnya sendiri sih kita tetap satu yang pos tadi itu. Gitu. Kalau dividen itu masuknya jangka panjang. Kalau capital gain masuknya jangka pendek. Kalau trading jangka pendek ambil keuntungannya bakatnya dari capital gain. Ya betul. Misalkan dari modal belinya tadi misalkan beli BRI ya jadi 3.200. Terus ternyata saham BRI-nya naik ke 3.250. Ya berarti itu udah ada keuntungan kurang lebih 50 perakan ya. Potong fee aja. Fee-nya kan 0,0
tapi cuma 0,5 aja. Potong fee aja 0,5. Itu udah capital gain-nya. Kalau untuk jangka pendek. Kalau dividen mah harus rata-rata menyimpan, ya begitu ada jadwal pembagian dividen, ya kita catat aja tanggal kumnya. Beli aja tanggal kumnya. Besoknya kita mau jual juga itu ya kita udah otomatis berhak mendapat dividen. Nggak harus yang kita hold sekian, harus hold berapa bulan baru dapat dividen gitu. Nggak, kita asal kita tahu tanggal kumnya. Misalkan kumnya BRI, kum dividen BRI misalkan tanggal 17, misalkan hari ini tanggal 17 September mau bagi dividen, ya kita selama punya saham BRI di portofolio sampai penutupan market, ya kita udah berhak mendapatkan dividen. Nggak harus yang nyimpen beberapa bulan baru dapat dividen gitu, nggak. Yang penting tanggal kumnya punya sahamnya, ya udah berhak mendapat dividen. Jadi kalau dividen nggak mesti kita nginep setahun gitu, ikutin perusahaan baru dikasih gitu. Nggak ada. Kita cuma perlu perhatiin tanggal kum X sama payment. Tanggal kum apa? Tanggal kum ketika pemegang saham yang tercatat. Jadi posisi pada tanggal kum kita mesti punya saham tersebut. Nah itu baru dapat dividen. Tanggal payment apa? Tanggal dibagikannya ke dividen. Jadi ya dicek nanti di rekening banknya di tanggal payment. Jangan nanti udah tanggal kum, Bu, uang saya belum masuk. Ya baru juga tanggal kum, lihat tanggal paymentnya tanggal berapa. Nanti jadi kita kalau tiap kali corporate action kayak pembagian dividen, stock split segala macam itu ada tanggalnya tuh 3 macam. Kum, X sama eksekusi. Nah itu diperhatiin. Gitu. Paymentnya itu biasanya beda 1 bulan ya biasanya. Dari 1 bulan dari tanggal kum biasanya. Kalau diperhatiin sih gitu. Jadi ya kalau mau bagi dividen ya nggak usah nge-hold setahun juga, yang incar-incar ada yang disebut namanya dividen hunter, cari-cari saham yang cuma pengen dapat dividen aja juga bisa. Ya, tinggal cari tahu aja tanggal kumnya berapa, ya kita hari itu beli, besoknya kita udah otomatis berhak, bukan besoknya, kita sudah tercatat untuk berhak mendapatkan dividen nanti waktu payment date-nya. Nggak harus yang jangka panjang. Waktu udah selesai kali ya, ini udah nyampe. Saya mau minta tahu pendapat dari Mbak Dila sama Mas Panser. Coba ini mukanya dikasih lihat lagi, saya mau ngobrol terakhir. Sama Mbak Dila dulu. Mbak Dila, kesimpulan Mbak Dila berani nggak buka rekening? Jadinya berminat nggak? Minat sih, Bu. Karena ya memang itu, maksudnya memang saya tuh udah berprospek menggunakan investasi saham tuh sebagai investasi jangka panjang saya. Kayak gitu, salah satunya di saham. Jadi memang kalau kayaknya, kan ada yang bilang ya kalau misalnya main saham ya harus hari ini kayak gitu. Mau nunggu sampai kapan lagi, mau besok, kalau ditunda-tunda, nggak akan beli-beli. Ya nggak akan main-main nanti. Ada yang bilang kemarin sih Pak Niki Hogan, kapan waktu terbaik beli saham ketika kita punya dana untuk dialokasikan itu ketika dananya udah siap kan, jadi waktunya kita nggak tahu bottomnya di berapa, besok naik atau turun kan kita nggak tahu ya. Jadi jangan nunggu turun atau nunggu udah beli aja dulu penempatan pertama. Jadi tapi ya itu kita ukur kedalaman dulu, jangan terlalu banyak ya gitu. Ini kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Anggap kayak nabung ya dibanding nabung di rekening tabungan, banding beliin ke saham. Kan sekarang kita udah nggak ke mall, nggak jajan, udah beli saham. Beli saham. Nggak beli kosmetik juga kan jarang. Baju enggak, tas enggak, cewek-cewek makan bawahan pakai celana pendek cuma nggak kelihatan. Betul. Tas juga beli yang bagus-bagus kan sayang. Gitu, uangnya sementara alokasiin ke saham. Ya, Mas Panser gimana ini? Si Mas kemana ini? Mas Pansernya lagi nggak tahu nih Bu. Ini ada yang nanya tambahan sih. Kalau untuk pemula lebih baik main jangka pendek atau jangka panjang? Betul, Bunga Bang sekarang lagi. Kalau pemula tergantung cocoknya jangka pendek apa jangka panjang gitu. Ada yang nganggap kan kadang karakter. Ya, karakter. Karena ada yang nganggap untung 10%, baru jual cuma 10%. Tapi kan ada juga yang
anggap untung 5% juga, udah gede 5%. Nah, gitu. Baik lagi tergantung karakter nasabahnya itu pengennya kayak gimana gitu. Karena mau jangka pendek, jangka panjang sebenarnya dua-duanya juga bagus-bagus aja gitu. Nggak ada yang kita salah. Tahu caranya ya, sama-sama asal tahu untung. caranya. Kayak kita mau pergi ke arah mana, cuma naik kendaraannya beda-beda. Satu pengen jalan, satu naik motor, satu naik angkot, satu naik Grab. Nah itu asal tahu arah aja mau kemana. Ya. Mau jangka pendek, jangka panjang, asal tahu kita yang kita kuasain apa, fundamental atau teknikal. Kita kalau yakin sama perusahaannya ya jangka panjang atau pembelinya. Mau pemula, mau udah lama juga itu mah berlaku. Bebas. Bebas. Jadi pertama ya karakter kita di awal kita tujuannya buat apa, terus karakter kita nyaman nggak nge-hold terus kalau misalnya ini kita nyaman nggak sama fluktuasi harga, nah itu yang kita di awal. Jangan sampai tengah jalan belok, kecuali kalau memang sadar akhirnya kita, ternyata saya nggak kuat, saya jadi jangka pendek, saya mau jadi investor aja, nggak apa-apa. Kalau jadi investor jadi lebih bagus kan nggak apa-apa. Gitu. Kalau investor saya nggak tahan sama fluktuasi, sama diem terus, saya pengen yang geraknya mobilitas tinggi, saya pengen jadi trader, ya apa-apa jadi trader tengah jalan, jadi trader yang benar. Intinya jadi trader yang benar, jadi investor yang benar. Gitu. Yang penting ya itu yang tadi kita ini ya Ci, yang kita udah sebutin, yang penting ikutin apa rule plan sendiri. Yang penting mah itu aja. Kalau awalnya ikutnya karena teknikal, ya akhirnya harus pakai teknikal juga, istilahnya gitu. Awalnya pakai jurus yang sama. Pakai jurus yang sama. Jangan dari teknikal tiba-tiba belok jadi fundamental ya. Jangan jadi pertama gelut pertama tangan kosong, terakhir pakai pedang. Gitu. Tangan kosong tuh bisa, pedang tuh bisa. Nah, kayak gitu. Yang penting ya awalnya tentuin lah mau pakai cara apa gitu. Karakternya cocoknya kayak mana. Dan jangan lupa dibeli. Nah, eksekusi yang penting. Eksekusi, bukan yang penting coba. Jangan belajar. Juga nggak apa-apa. Yang penting sampai 5 tahun belajar, nggak beli-beli. Orang udah bolak-balik, ini masih belajar analisa. Kita nggak dapat feel-nya. Bener nggak sih yang kita belajar? Bener nggak? Kan kita nggak tahu. Kalau kita nggak praktek ya. Cobain aja dulu satu lot juga udah kerasa kalau udah punya posisi, kita beda feel-nya dibanding kita yang cuma nganalisis doang, ngeliat-liat gitu. Beda. Terus ya itu kalau dengar analisa orang ya liatin aja orangnya itu posisinya lagi. Full cash full barang beda itu analisanya. Yang orang pegang posisi full cash sama full barang beda. Iya. Makanya saya mandiri sendiri lah, kasih tahu. Kalau udah nerima analisis dari orang ya jangan langsung telan bulat-bulat ya Ci ya. Kita analisis lagi sendiri. Bener nggak sih kata si itu tuh bener nggak? Cocokin lagi sama kita gitu. Kalau menurut kitanya kita nggak cocok, kurang berani, ya udah jangan maksain karena si analisis ya kita jadi ikut-ikutan beli gitu, jangan. Nih kasarnya nih ya, ada saham lagi lari kenceng nih hari ini ARA auto reject naik 20%. Kita orangnya nggak nyaman sama ketinggian, kita lebih suka yang value yang murah-murah. Karena ikutan dia beli nyangkut, bingung kan? Tapi kalau yang kita memang yakin ya mau naik lagi ya nggak apa-apa, nggak akan setakut ya kalau kita sukanya ternyata yang di bawah ikutan beli yang ngejar atas kan nggak cocok gitu. Tapi kalau kita memang suka yang cocok ngejar yang kita cocok sama yang ngejar atas ya beli nggak apa-apa. Nah itu makanya kita kenalin dulu kita sendirinya sukanya apa. Jadi kalau kasih rekomendasi orang, ini saya nggak sesuai sama saya enggak lah, skip dulu, saya cari yang karakternya sesuai sama saya. Kayak gitu. Gitu kali ya hari ini ya. Mau tanya lagi nggak? Dila ada statement penutupan? Terima kasih ya ini ya. Mau jadi sama-sama ini. Ini si Mas kemana nih Mas? Kayaknya lagi ada orderan. Kayaknya lagi ngurusin bisnis mungkin. Oke. Ya udah apa-apa lah. Mungkin udah waktunya udah lewat. Terima kasih Mbak Dila. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, Bu Tivi. Dilakukan ya. Kalau misalnya buka rekening, ya langsung buka, langsung beli, udah langsung dipelajarin sambil jalan. Karena ini kan perjalanan ya. Oh iya itu kalau buat yang berminat untuk memulai bisnis saham,
transaksi saham. Ini linknya saya udah dikirim, sebentar saya kirim lagi. Free value stock apa berlaku untuk saham-saham growth stock pada saat harganya turun atau terdiskon? Maksudnya gimana ya? Value stock itu mencari saham yang valuasinya masih di bawah banget. Kalau growth stock, saham-saham yang bertumbuh tapi belum tentu harganya di bawah, murah. Jadi mungkin udah kelihatan udah mahal. Karakternya nggak semurah saham value ya. Perbedaan analisa fundamental teknikal gimana? Pertama mengetahui analisa mana. Tuh, Pet. Bang. Sama kalau newbie. Perbedaan ya kalau fundamental kan ya gitu, apa yang kita merhatiin dari dilihat laporan keuangannya, kita ada apa namanya poin-poin tertentu ya, kita laporan keuangan, dia dari Q1 ke Q2-nya dia tumbuh apa enggak, utang dia gede atau enggak, itu kan tuh dalam lah kalau analisis fundamental. Kalau analisis teknikal sih kita hanya lihat dari grafik pergerakan candlestick pergerakan harga sahamnya aja gitu. Kita itu ada pola-pola yang bisa dibentuk, yaitu kalau udah terjun, nah itu kita bisa baru pelajaran lagi lebih dalam. Kalau untuk newbie ya balik lagi ke karakternya, lebih suka yang analisis laporan keuangan, yang detail-detail lihat gitu, atau yang lebih pengen yang bisa dilihat mata gitu, ngelihat dari pergerakan harganya gitu, dia ada trennya kayak gimana, lagi tren naik kah, lagi tren turun kah, atau lagi harganya di situ aja, itu lebih cocoknya ke yang mana gitu newbie. Karena dua-duanya sama-sama aja ya Ci ya, teknikal, fundamental, saling melengkapi sana gitu. Saling melengkapi sih. Saling melengkapi. Jadi kalau fundamental lihat dari value perusahaan, teknikal lihat dari harga pasar. Ini selalu berubah-ubah harga pasar. Fundamental nggak selalu berubah value. Iya. Nah nih, Mas Panser muncul. Mas, kesimpulan hari ini gimana, Mas? Kesan dan pesan. Mau buka rekening nggak jadinya? Halo, Bu. Kamu kemana hilang? Ya, jadi kesimpulan gimana, Mas? Mau kita tutup, ini udah mau beres. Sebenarnya sih tadi sebenarnya mirip sama basic yang udah saya pelajarin, Bu. Iya, teknikal karena teknikal kan. Ya, cuma menariknya mungkin lebih amannya, Bu ya. Resiko lebih terjaga sih. Nah, itu bahasa lemosnya gitu, resiko lebih terukur. Lebih bisa resiko di tangan sendiri ya, Ci. Yes. Resiko di tangan sendiri, cuan di tangan market. Gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain ini? Mas Panser gimana? Jadinya buka rekening nggak ini? Buka saham? Harus dilakukan? Kapan dilakukan? Ketika punya dana yang dialokasikan ya. Jadi kalau memang niat, jangan nunggu nanti turun lagi ya. Besok naik. Ya. Oh, tahu gitu kemarin beli ya. Nggak tahu ya besoknya turun lagi tuh kan. Untung saya nggak beli. Besokannya naik. Tahu gitu kemarin saya beli. Nah itu nggak akan ada habis-habisnya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua udah niat, ya buka aja ketika dananya sudah siap. Jangan beli banyak-banyak dulu. Ibarat kita mau tinju, irit-irit tenaga dulu. Gitu. Ya mungkin sekian dari awal dari saya. Ini setoran awalnya minimal 10 juta ya. Iya sih. Tapi kalau misalnya ada event nanti bisa di bawah itu ya. Bisa japri ke kita. Boleh masukin nomor handphone kamu, Pet, di sini, Pet. Atau mungkin nomor Asep. Nanti bisa hubungi japri ya via WhatsApp ya kalau yang berminat. Bisa ke Pak Asep atau ke Petrus ya. Oke, ya, mungkin untuk hari ini, ini nomor handphone Petrus. Untuk hari ini, saya rasa cukup sekali. Terima kasih Petrus yang sudah mau berbagi dengan saya hari ini. Terima kasih juga Mbak Aldila yang sudah mau menjadi narasumber kita hari ini. Terima kasih juga Mas Panser Mukti Prakoso Budiono yang sudah bersedia untuk menemani Mbak Dila hari ini. Terima kasih Mas Rizal yang sudah mempersiapkan webinar ini. Oke, semoga perjalanan investasi teman-teman semua berjalan dengan mulus. Kalaupun ada turunan, ada tanjakan, ya itu sama kayak kita jalan kan. Ada belokan, ada tanjakan, ada turunan. Yang penting kita udah tahu kita arahnya mau kemana, dan selalu batasi resiko sebelum reward yang kita mau raih. Gitu. Oke, selamat memulai perjalanan ya. Saya tutup hari ini. Terima kasih juga untuk peserta webinar yang sudah berkenan hadir siang ini.
Ya, selamat have a nice day semua ya. Oke, bye-bye. Thank you. Dah. Kasih.